Sisa-sisa sabun batang seperti ini biasanya hanya akan dibuang begitu saja ketika ukurannya sudah kecil. Nah, mulai sekarang jangan pernah membuangnya teman-teman. Karena di video kali ini saya akan berbagi sebuah ide kreatif bagaimana cara memanfaatkan potongan sabun ini yang sudah tidak terpakai menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat sekali. Jadi sangat sayang sekali kalau misalkan ini kita buang. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah, ini sudah saya sediakan ada beberapa sisa sabun yang sudah tidak terpakai dan juga ada satu bungkus bekas pasta gigi yang sudah tidak terpakai juga. Ini nanti juga bisa kita manfaatkan. Untuk cara memanfaatkannya seperti ini, kita siapkan wadah ya. Untuk wadahnya bebas, ini saya menggunakan toples bekas. Kemudian kita siapkan satu alat yang mudah sekali kita temukan di rumah, yaitu parutan kelapa atau parutan keju, atau bisa kita ganti juga dengan menggunakan pisau maupun cutter ya. Jadi fungsinya ini untuk membuat parutan dari sabun tersebut. Sabun yang akan kita manfaatkan. Nah, ini akan saya parut terlebih dahulu. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di kolom komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, sudah cukup. Untuk kebutuhannya nanti bisa kita sesuaikan saja. Ini sudah lumayan banyak dan bentuknya menjadi jauh lebih unik dikarenakan sabunnya berwarna-warni. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai parutan seperti ini, bisa menggunakan pisau ya. Jadi kita serut seperti ini. Nanti hasilnya sama teman-teman. Tapi ini jauh lebih cepat kalau misalkan kita menggunakan parutan kelapa atau parutan keju. Oke, kita langsung saja menuju ke proses selanjutnya. Kita siapkan satu wadah kosong lagi dan juga pengaduk. Kemudian kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan juga, yaitu bensin. Nah, sabun yang sudah kita serut ini kita masukkan ke bagian wadah. Untuk kebutuhannya nanti kita sesuaikan saja ya. Sedikit demi sedikit nanti bisa kita tambah. Ini sebagai contoh, saya masukkan semuanya saja ya teman-teman. Kita masukkan semuanya. Oke, kemudian tinggal kita tambahkan bensin saja. Kita tambahkan perlahan-lahan. Jadi di sini kita akan membuat pasta dari parutan sabun batang ini. Kalau misalkan bensinnya kurang nanti bisa kita tambah. Kita aduk terlebih dahulu. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak terlalu cair, tidak terlalu padat. Jadi seperti pasta. Kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu memanfaatkan dari wadah pasta gigi. Nah, wadah pasta gigi ini bebas, bisa menggunakan yang kecil maupun yang besar. Pada bagian bawah ini kita potong terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Karena ini masih banyak sisanya, ini harus kita cuci terlebih dahulu. Kita bersihkan sisa-sisa dari pasta giginya. Kemudian kita bersihkan sampai benar-benar kering supaya tidak ada airnya. Bisa menggunakan kain maupun menggunakan tisu ya. Oke, jika dirasa sudah kering, ini sudah bisa kita manfaatkan. Nah, campuran yang sudah kita buat tadi, ini kita masukkan ke dalam wadah pasta gigi yang sudah kita potong bagian bawahnya. Oke, jika dirasa sudah penuh bagian atasnya ini bisa kita bersihkan. Kita gunakan tisu atau kain supaya lebih aman. Kemudian bagian sebelah sini tinggal kita lipat saja dan kita kunci dengan menggunakan isolasi.
Oke, seperti ini teman-teman. Sangat simpel sekali ya. Ini bisa kita bawa kemana-mana jauh lebih aman. Dan alat ini atau modifikasi ini sudah bisa kita pergunakan. Oke, akan langsung saya praktekkan bagaimana cara memanfaatkannya dan fungsi rahasianya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sering sekali beraktivitas di luar ruangan, entah itu mancing, camping, atau berburu hutan, atau mungkin di rumah pun, ini akan sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari, buat membantu kita teman-teman. Jadi fungsi rahasianya seperti ini. Misalkan teman-teman lagi mancing ataupun berburu di hutan dan ingin membuat api unggun, atau hanya untuk membakar sampah di rumah, dan ternyata apinya susah sekali untuk menyala. Jangan khawatir, alat ini bisa kita manfaatkan. Cara kerjanya seperti ini teman-teman. Nah, sebagai contoh ya, ini kayu yang akan saya bakar dan ini susah untuk menyala. Apalagi kalau misalkan di luar ruangan, biasanya anginnya sangat kencang. Nah, alat ini bisa kita manfaatkan. Untuk cara penggunaannya sangat simpel sekali. Tinggal kita pencet saja, maka dia akan keluar. Ini jauh lebih aman daripada kita menggunakan bensin ya, cairan. Kalau misalkan kita taruh ke dalam tas pun lebih berbahaya. Kalau misalkan tumpah, kalau ini lebih aman. Kemudian tinggal kita bakar saja. Kita hidupkan, langsung menyala dengan sangat mudah sekali. Jadi bisa kita manfaatkan ketika kita berada di luar ruangan, atau hanya untuk di rumah pun juga ini bisa teman-teman ya. Tempatnya jauh lebih aman. Kemudian kalau misalkan basah, kita uji coba juga. Ini ada air ya. Akan saya matikan terlebih dahulu. Apinya mati ya. Sekarang coba kita hidupkan. Pasti sama sekali tidak menyala karena basah. Tapi kita gunakan modifikasi ini teman-teman. Padahal kayunya basah ya. Oke, tinggal kita bakar saja, langsung menyala. Mantap sekali bukan? Nah, ini anginnya lumayan kencang, tapi dia tidak mudah mati ya teman-teman, tidak mudah padam. Jauh lebih praktis dan juga aman saat kita bawa kemana-mana. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.